Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan pembahasan Asbab Ziyadatil Iman karya Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau, memberikan kesehatan kepada beliau karena beberapa bulan yang lalu beliau terkena COVID. Ya, semoga Allah mengembalikan keadaan tubuh beliau sebagaimana sebelumnya dan kembali memberikan manfaat kepada umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan pada pembahasan kita sebelumnya, kita masih membahas tentang keutamaan ilmu yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Betul ya? Sampai kepada ayat Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah, kalau enggak salah, syahidallah, betul? Surat Al-Imran ayat 18. Ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu alaikassalam wa rahmatullahi illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Kata Syekh Abdul Razak ya hafizahullahu ta'ala, hadhihi al-ayah al-akhirah, ayat yang terakhir ini, kata beliau, ya hadhil ayah al-akhirah kataba fiha Ibnul Qayyim bahthan hafilan. Ya, ayat yang terakhir tadi dalam surat Al-Imran ayat yang ke-18 yang menyebabkan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala itu membuat sebuah pembahasan hafilan yang penuh, bayyana fihi, yakni penuh dengan faidah, bayyana fihi dalalatuha ala fadlil ilmi min wujuhin katsiratin jiddan. Bahwa ayat tersebut menunjukkan ada kurang lebih 50 keutamaan ilmu. Ya, 150 ya keutamaan ilmu fi kitabihil qayyim Miftah Daris Sa'adah. Dalam kitab yang beliau berikan judul Miftah Darus Sa'adah. Apa artinya Miftah Darus Sa'adah? Miftah Darus Sa'adah, kunci ya rumah yang penuh kebahagiaan. Maksudnya adalah kunci pembuka pintu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pembahasan yang disebabkan oleh penjelasan satu ayat saja dalam Al-Quran, Al-Imran ayat 18. Ada 150 faidah yang disebutkan oleh beliau kurang lebih dalam kitab tersebut. Ya, maka ini diantara kitab yang banyak disarankan oleh para ulama ya untuk dibaca oleh para penuntut ilmu. Syahidnya dalam ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala itu menggandengkan persaksiannya dengan persaksian para malaikat dan kemudian dengan persaksian orang yang memiliki ilmu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Jadi persaksiannya disejajarkan dengan persaksian siapa? Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian persaksian para malaikat. Ini menunjukkan betapa orang yang berilmu itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya.
Nah, kemudian Syekh menyebutkan hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Syekh Abdul Razak, wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pemahaman, kefakihan dalam urusan agama. Min a'zami ma yubayyinu fadlal ilmi wa ahlihi. Ini diantara hadis yang paling agung yang menjelaskan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan hanya untuk siapa? Faqih. Faqih. Faqih ini artinya orang yang faham. Atau bahasa ini atau kata ini digunakan untuk orang yang berilmu. Ya, orang yang berilmu, faqih. Ilmu ditambah dengan amal. Itu yang disebut dengan faqih. Orang faqih itu adalah orang yang memiliki ilmu dan kemudian beramal dengan ilmu yang dia miliki. Jadi bukan hanya sekedar tahu. Bukan hanya sekedar paham. Ya. Ahlan wa sahlan. Dan fikih itu enggak terbatas dalam masalah apa, jemaah? Fikih itu tidak terbatas dalam masalah apa? Coba. Selama ini kita tahu fikih tentang apa? Hah? Khilaf. Apa lagi selain khilaf? Hukum. Hukum apa? Syar'i. Amaliyah. Fikih itu biasanya dalam urusan amaliyah. Ya, baik itu ibadah, baik itu muamalah. Terus apa lagi? Baik itu apa lagi? Jamaah, yang ada fikihnya apa? Ya, ibadah, muamalah, naon adab, akhlak. Terus apa lagi yang ada fikihnya? Udah itu aja? Naon? Ta'adud. Nah, tulis ta'adud. Buledan nih, ta'adud. Fikih ta'adud dan yang semisalnya. Ya. Tapi fikih itu dalam seluruh urusan agama, mulai dari akidah sampai urusan yang paling kecil. Semuanya butuh pemahaman. Nah, yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah fahamkan semuanya. Jadi nggak hanya faham akidah saja, nggak hanya faham fikih, amaliyah, ibadah saja, tapi semuanya. Semuanya dipelajari. Ada sebagian orang fokusnya hanya akidah. Ini benar atau salah? Hanya akidah. Yang dia tahu hanya masalah akidah, tidak tahu masalah lain dalam urusan agama. Hah? Salah. Ada yang sebaliknya hanya fikih, muamalah saja misalkan. Nah, bab akidahnya tidak dibahas. Maka ini bukan fikih namanya, bukan fikih. Dan itu salah. Salah. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau orang membahas akidah terus-menerus tanpa dibarengi dengan akhlak, adab dan yang lainnya, itu akan menghasilkan apa yang disebut dengan jafa. Jafa namanya. Jafa itu artinya sifat keras di dalam hati. Ya, keras. Kenapa keras? Karena semuanya ditimbang dengan barometer apa? Timbangan apa? Surga, neraka. Dosa, maksiat, naru jahannam, adzabullah dan seterusnya, itu yang menghasilkan orang-orang Khawarij itu. Khawarij itu begitu. Pembahasannya fokus di dalam masalah akidah tauhid. Ini bukan berarti akidah tauhid salah, tidak. Cuman tidak diimbangi dengan perkara lain dari urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan hanya akidah saja, ini pondasi dasar, tapi bukan hanya itu. Harus belajar apa? Fikih, harus belajar akhlak. Apa dalilnya harus belajar akhlak? Jamaah. Ya jamaah. Soklah jamaah. Ini kelihatan habis touring panjang kelihatan. Ya Allah. Di antosan nih ku anal.
Diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalilnya? Iya tuh Syekh. Hadis, benar. Cek atau di search. Ya, biar nggak tunduh. Biasalah, sebutkan. Baca. Bahasa Arabnya bukan bahasa Indonesianya. Akhlak. Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Apa artinya? Pelan-pelan dibaca. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang baik, salihal akhlak. Ini juga tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya untuk mengatakan annahu la ilaha illallah. Bukan hanya itu. Tapi juga untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Ini yang membuat kemudian agama seseorang menjadi sempurna. Tanpa akhlak percuma. Tanpa akhlak percuma. Tanpa adab percuma. Ya, jadi bukan hanya belajar akidah saja. Tapi ala kulli hal, pemahaman seseorang terhadap agamanya ketika dia diberikan pemahaman oleh Allah atas seluruh sisi agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan untuk dirinya. Ya. Nah, kata Syekh, hadis tersebut itu diantara perkara atau hadis atau perkataan yang menunjukkan agungnya ilmu dan kemudian juga orang yang memiliki ilmu. Karena dia diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa anna man wuffiqa lahu, orang-orang yang diberikan taufik kepada ilmu, faqad wuffiqa lil khairi kullihi, maka dia telah diberikan petunjuk kepada seluruh kebaikan. Karena sumber kebaikan itu adalah ilmu. Yang menunjukkan seseorang kepada jalan yang benar itu adalah ilmu. Yadulluna ala dzalika tankir, kata Syekh, menunjukkan kepada kita tentang keutamaan tersebut kalimat tankir. Tankir itu artinya dalam bahasa Arab ketika sebuah kata dalam bentuk nakiroh atau maknanya umum. Yang dimaksud oleh beliau adalah kata khairan di dalam hadis. Man yuridillah, apa lafadznya? Bihi khairan. Barang siapa yang diinginkan kebaikan. Allah tidak bilang al khaira, tapi apa? Khairan. Itu memiliki arti dalam bahasa Arab. Garis bawah itu. Ya, tujuannya kata Syekh, kenapa khairan, kenapa tidak al khaira? Liya ummal khaira kullah. Agar kebaikannya itu mencangkup seluruh kebaikan. Ya, al-qalil minhu al-katsir. Mau sedikit ataupun banyak. Jadi khairan. Kata khairan. Kita sering dengar kata khairan itu di mana, jemaah? Jazakallah khairan. Betul. Itu pun sama. Jazakallahu khairan. Kenapa khairan tidak al-khair? Orang sering salah tuh. Orang sering mengatakan jazakallahul khair. Ya, jazakallahul khair. Itu salah. Kenapa salah? Karena kita membatasi apa yang dimutlakkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kebaikannya kita yang membatasi. Ketika Rasul mengajari jazakallahu khairan, itu maksudnya agar orang yang berbuat baik kepada kita itu diberikan kebaikan tanpa batas. Gak ada batasannya. Kebaikan apapun yang diinginkan oleh Allah. Begitu juga dengan orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, man yuridillah bihi khairan yufaqihu. Masya Allah. Itu hadis riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Abi Sufyan. Ada pernyataan menarik dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Kalau dalam kitab aslinya ya, Ibnul Qayyim mengatakan seperti ini menjelaskan hadis tersebut. Hadis di atas, hadis yang baru saja kita sebutkan, yadullu ala anna man lam yafqahu fi dinihi. Hadis tersebut menunjukkan orang yang tidak faqih dalam urusan agamanya. Ya, contoh orang tidak faqih seperti apa?
Jamaah. Ayyuhal baikar ajmain. Ya Allah. Hah? Apa itu knalpot bising? Ciri orang yang tidak faqih seperti apa? Tanpa aturan. Taib. Kemudian apa lagi? Tidak faham urusan agamanya. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sebagai seorang hamba. Banyak itu jamaah. Anda mau tanya sama antum sekarang. Seluruh nih yang ada di sini. Anda mau tanya. 8 asnaf mustahik zakat siapa saja mereka? Fakir, miskin, tos ya didinya. Amilin, pasti amilin. Gorimin ditambah lagi pasti ada. Sisanya apa? Mu'allaf, qulubuhum terus? Fisabilillah, dan 6 tuh. 7, 8. Tah. Hah? Taib. Ahlan wa sahlan, tafadhal. Yatim, enggak ada yatim. Musafir. Fisabilillah maksudnya. Fisabilillah. Banyak orang yang enggak paham, bahkan banyak orang yang tidak tahu panitia zakat tapi enggak tahu siapa mustahik zakat. Ana pernah dengar sendiri. Amilin teh apa artinya? Dia panitia zakat di masjid. Ya. Nah kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, kalau orang tidak faham urusan agamanya, lam yurid bihi khairan, maka dia tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita khawatirkan sebetulnya, ya. Baik kita seorang biker atau apapun lah. Kita nggak paham agama, apapun profesi kita bebas selama halal. Kerjaan kita, hobi kita boleh selama halal, selama boleh di dalam Islam, tapi harus paham agama. Ya, salah satunya nih, salah satu tanda misalkan biker paham agama, kalau menurut ana ya, salah satunya itu adalah tidak mengganggu orang lain. Barometernya syariat. Barometernya apa? Syariat, bukan apa yang dicontohkan oleh orang lain. Paham maksudnya? Kalau mengganggu, ya sudah, hukumnya nggak boleh. Nggak usah repot-repot. Itu kumaha hukumnya kenal pot teh. Gandeng teh, gandeng atos. Holas. Orang yang dengar terganggu tidak? Terganggu, selesai urusannya. Gak usah mikir panjang, aduh lebar ini segala macam, potong ganti. Ya maksudnya coplokin ganti yang lain gitu. Kalau dipotong. Selesai masalahnya. Karena apa? Karena itu tanda bahwa seseorang faham akan urusan agamanya. Bahwa mengganggu orang lain hukumnya haram di dalam Islam. Nggak boleh. Orang mukmin itu yang sempurna keimanannya adalah yang menginginkan kebaikan yang sama bagi saudaranya. Menginginkan kebaikan, bukan menginginkan masalah. Ya, makanya harus diingat baik-baik. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man faqqahahu fid din, barang siapa yang difaqihkan dalam urusan agama, kata Imam Ibnu Qayyim, faqad arada bihi khairan, maka dialah orang yang telah diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza urida bil fiqhil ilm al mustalzim bil amal. Yang dimaksud dengan fikih adalah ilmu yang mendatangkan amal. Catat itu baik-baik. Ilmu yang mendatangkan amal itulah yang disebut dengan fikih. Itulah yang membuat orang yang memilikinya disebut faqih. Ya, faqih. Jadi mau biker sekalipun bisa jadi faqih, bisa tidak? Ya, jika apa? Jika taat faham agama, punya ilmu terus, Masya Allah, mumtaz. Jelas? Taib, jangan diperpanjang, kita perbendek saja jemaah. Ya Allah. Wa amma in urida ya bihi mujarradal ilm. Jika yang dimaksud dengan fikih itu adalah hanya ilmu saja tanpa ada amal, fala yadullu ala anna man faqaha fid din faqad urida bihi khairan. Cuman kalau ini maksudnya cuma ilmu saja, maka kata Ibnu Qayyim itu tidak menjadi tanda bahwasanya seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu saja tidak cukup. Taib, ana mau tanya sama antum sekalian. Ilmu saja tanpa amal.
statusnya di hadapan Allah itu apa? Jadi Allah menghukumi orang yang seperti itu, yang memiliki ilmu tapi tidak beramal, itu statusnya apa? Fasik, sombong, apa lagi? Munafik, seperti Yahudi. Masya Allah, seperti Yahudi. Ya. Baik, kita tulis di sini Yahudi. Yahudi itu tahu tapi tidak beramal. Taib. Yahudi itu statusnya apa? Kafir, terus terlaknat. Masya Allah. Terus? Jelas di atasnya nih, kafir, terlaknat, apa lagi? Maghdub, dimurkai. Yang kemudian membuat mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum akhirat. Ya. Orang-orang yang serupa dengan orang Yahudi dari kalangan orang-orang Muslim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu tasyabuh sama orang Yahudi. Satu itu. Yang kedua kata Ibunda Aisyah, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang memperbanyak orang-orang yang banyak ilmunya tapi tidak beramal, itu memperbanyak hujjah Allah atas dirinya. Beliau mengatakan itu kepada seseorang yang selalu bertanya sama Ibunda Aisyah. Nanya ini, nanya itu, nanya terus. Terus ditanya. Kamu mengamalkan apa yang kamu tanyakan atau tidak? Kalau saya jawab, diamalkan tidak? Tidak. Maka jawaban Ibunda Aisyah, falima aktsara alaika hujajallah. Kenapa engkau memperbanyak hujjah bagi Allah untuk mengazabmu nanti di akhirat? Ketika engkau tahu tapi kemudian engkau tidak mengamalkannya. Itu juga yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran itu bisa ada dua kemungkinan. Dia hujjah, dalil bagi Allah untuk memberikanmu kemuliaan, atau sebaliknya. Allah mengazabmu karena Al-Quran. Iya, ada orang yang diazab karena Al-Quran? Ada nggak jemaah? Ada. Siapa? Saya Ustaz. Waduh. Na'udzubillahi min dzalik. Iya. Sahih, mumtaz. Iya. Hadis riwayat Imam Muslim. Tapi pas gitu, pas Ustaz datang pas. Hadis riwayat Imam Muslim ketika Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma tusa'aru bihim an-naru yaumal qiyamah. Golongan manusia yang Allah akan jadikan sebagai golongan pertama yang Allah panaskan api neraka Allah. Di tusa'ar itu Allah jadikan mereka sebagai api bakarnya, kayu bakarnya supaya tambah panas. Itu bukan penyembah berhala, bukan orang-orang musyrikin, bukan. Maka sebagian ulama mengatakan, wahai para orang yang berilmu, i'malanna, beramallah kalian. Kenapa? Karena kalian bisa jadi pertama diazab sebelum para penyembah berhala. Jika kalian tidak beramal, salah satunya adalah alim. Betul? Alim dan ahlul Quran. Ahlul Quran, dia qori juga. Dia berilmu, dia membaca Al-Quran, memperindah bacaannya supaya apa? Dapat pujian. Tapi dia kan mengeles dulu. Mengeles lagi apa? Mengelak, bukan mengeles. Mencari alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya berilmu, mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran, fika, karena engkau ya Allah. Kadzabta, kata Allah. Dusta. Bohong. Ya. Bohong, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Makanya resikonya belajar itu jemaah. Resikonya talabul ilmi, imma kita masuk surga sebagaimana yang janjikan Rasulullah SAW. Imma yang kedua, justru kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud
dengan memperbanyak hujjah. Orang yang punya ilmu tapi tidak beramal itu memperbanyak hujjah atas dirinya. Jadi Allah enak ngazabnya. Kamu tahu ini hukumnya? Iya. Diamalkan? Tidak, azab. Kamu tahu kan ini nggak boleh gandeng misalkan tadinya, itu kan nggak boleh. Iya, tapi nah masih itu. Diazab deh. Ya kurang kirang langkung lah gitu. Kirang langkung. Iya, ini mah ilmu. Pami hilap. Hilapna saumur-umur. Oh, kalau tidak tahu itu masalah lain, itu jahil namanya. Jahil. Ya, kalau orang tahu hilap, ya dia nggak akan hilap terus. Orang kalau lupa terus, nggak tahu maksudnya, jahil. Tapi ada kemungkinan dia jahil karena tidak menuntut ilmu. Padahal bisa. Atau dia jahil karena memang tidak punya kesempatan untuk menuntut ilmu. Nggak ada jalannya. Dan banyak orang yang seperti ini, jemaah. Memang nggak tahu bablas gitu. Temennya, lingkungannya semuanya ngaco. Nggak ada yang mengingatkan dia. Ada yang seperti itu. Maka orang yang seperti itu kena udzur tidak? Bisa kena udzur. Bisa. Tergantung kasusnya. Udzur bil jahal. Tapi rata-rata yang pertama ini. Tahu. Atau bisa dia tahu. Dia bisa mencari ilmu tapi tidak. Maka ini menjadi masalah lain nanti di hadapan Allah. Makanya harus hati-hati. Saya mau tanya, sekarang Anda mau tanya. Kita ada udzur itu tidak? Udzur jahal tidak zaman sekarang? Untuk antum? Kenapa tidak ada? Oh, semuanya sudah dibukakan. Pengajian ayatnya. Pengajian apa aja? Akidah. Ya, Quran kayaknya ya. Muamalah. Muamalah, akidah, fikih. Terus naon nih? Toharoh. Oh, sirah, nabawiyah, Masya Allah. Terus naon nih? Yang belum adab. Ada kan? Ada nggak? Oh, belum khusus. Berarti adab, tambah deh. Gak ada udzur. Hati-hati, hujah antum berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau udah tahu amalkan. Ini resiko itu. Iya, resiko antum itu. Resiko kita semuanya yang tahu, udah tahu ngaji, belajar, kesempatannya ada. Gak diambil kesempatannya bahkan kadang-kadang. Hati-hati. Oh, hari itu mana resign Ustaz di Muslim Biker Indonesia. Nah mundur. Ana resign. Baik, jemaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, belum selesai perkataannya. Ya, fa innal fiqha hina idzin ya yakunu syartan li iradatil khairi wa 'alal awwal yakunu mujiban. Ya. Kefakihan itu menjadi syarat. Kefakihan itu menjadi syarat apa? Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang. Dan kefakihan itu juga mendatangkan apa? Kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan apa? Kebaikan bagi diri seseorang. Wallahu taala alam bisawab. Jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan dengan perkataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masih menjelaskan hadis yang tadi. Apa hadisnya? Man yuridillah bihi. Naam. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, mafhumul hadis, pemahaman hadisnya anna man lam yatafaqqah fid dini ay lam yata'allam qawaidal Islam. Orang-orang yang tidak memahami kaidah Islam wa ma yattasilu biha minal furu' dan perkara-perkara yang berkaitan dengan usul atau pokok-pokok keislaman faqad harumal khair. Di sini Ibnu Hajar menjelaskan yang namanya fikih itu memahami usul, pokok agama dan furu. Jadi bukan pokok saja, tapi usul dan juga furu. Apa bedanya? Ari usul mah apa ari usul? Ya dasar. Nah, konsekuensi usul itu apa? Ya wajib, betul. Kalau nggak ada usul itu apa?
Kalau nggak ada usul, rusak agama itu. Iya. Bisa gugur tidak? Bisa. Makanya yang harus didahulukan adalah bukan furu. Mau belajar apapun, akidah kah dan seterusnya. Pelajari yang usul dulu. Yang usul dalam masalah akidah apa coba? Anda mau tanya? Tauhid, betul. Hanya tauhid saja? Enggak. Rukun iman yang 6 itu usul. Iya. Rukun iman yang jumlahnya berapa? 6. Itu usul akidah. Jadi yang dipelajari bukan tauhid saja, bukan rukun yang pertama. Rukun pertama apa? Al-imanu billah. Rukun kedua apa? Malaikat. Ketiga apa? Rasul. Yang keempat apa? Kitab. Yang kelima apa? Hari akhir, yaumil akhir. Yaumil akhir itu bukan kiamat saja. Rentetan kejadian mulai dari alam barzakh sampai nanti bangkitkan itu yang disebut dengan yaumil akhir. Terus apa lagi? Takdir. Itu yang disebut dengan usul. Jadi antum tauhidnya benar. Tapi iman kepada nabi dan kitabnya salah. Sempurna nggak iman antum? Rusak. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Sangat mungkin. Makanya yang usul tidak boleh rusak. Nah yang furu itu adalah cabangnya. Yang kalau hilang pun tidak merusak agama seseorang. Kurang tapi tidak rusak. Contoh. Nah, coba. Fikih sholat, taib. Contoh misalkan dari fikih sholat apa? Oh, taib. Boleh membaca basmalah. Ketiga apa nih? Dijaharkan atau disirkan? Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Sir. Antum mau jahar, mau sir. Ya. Sholatnya sah nggak? Sah. Antum mau pilih yang mana saja bisa? Bisa. Ya. Kemudian misalkan contoh yang lain. Baca doa iftitah. Baca doa iftitah itu hukumnya apa? Sunnah. Bagi kebanyakan ulama sunnah. Ya, nggak baca, sah nggak sholat antum? Sah, nggak ada masalah. Itu furu'iyah. Tapi kefakihan seseorang itu adalah ketika dia tahu yang usul dan furu'. Bukan hanya tahu yang usul saja. Tapi yang furu' juga. Caranya gimana? Belajar. Berarti antum sekarang yang dipelajari di Muslim Baikar Bandung ini furu' sama usul atau tidak? Masya Allah. Yang usul apa? Fikih. Akidah. Yang usul mau usul salah betul. Iya, yang pokok maksudnya gitu ya. Yang furu'nya apa? Muamalah. Muamalah furu'. Banyak perkaranya furu'. Meskipun dia bagian dasarnya dari pokok agama, akidah tetap. Ya, makan yang halal, memasukkan ke dalam perut yang halal sebagai bentuk ketaatan kepada siapa? Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kata Ibnu Hajar, ya, Al-Asqalani, kalau orang tidak belajar, tidak punya kesempatankah atau tidak mau belajarkah perkara yang usul dan furu', faqad harumal khair. Atau faqad hurimal khair, dia telah diharamkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, li'anna man lam ya'rifu umura dinihi la yakunu faqihan. Karena orang kalau tidak tahu urusan agamanya tidak mungkin jadi faqih. Ya, tidak mungkin jadi faqih. Wala taliba fiqhin. Ataupun dia tidak akan dianggap sebagai orang yang mencari fikih, talib. Bahkan talib pun dia tidak dianggap. Tidak bisa menjadi seorang talib. Fayasihhu an yusofa bi annahu ma urida bihil khair. Sehingga dia tidak memiliki syarat yang bisa membuat dirinya dianggap orang yang berhak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini kata beliau dalil yang sangat jelas yang menjelaskan keutamaan para ulama ala sairin nas. Kenapa para ulama itu
menjadi sosok-sosok yang lebih utama dari orang lain karena mereka faqih. Mereka diinginkan kebaikan lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama itu punya hak untuk dimuliakan karena apa? Karena kefaqihannya. Karena mereka lah orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Yang mengagungkan mereka siapa? Allah. Artinya yang memberikan kedudukan tinggi kepada mereka siapa? Allah. Dikuatkan dengan firman Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Mujadalah. Ayat yang ke-11 apa bunyinya? Ya. Ini kalau internetnya mati, ilmu kita hilang semuanya. Asa sering ayat etama? 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi Sahu yafsahillahu lakum wa idza qilan syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Jadi yang meninggikan derajat para ulama itu siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu karena kefaqihan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sekarang jamaah. Orang-orang yang faqih, sifat-sifat mereka ini yang dianggap faqih di dalam Islam. Sifat mereka pertama, ya, itu harus memiliki ilmu. Yang kedua apa? Amal. Yang ketiga apa? Dakwah. Artinya menyampaikan kepada orang lain. Yang keempat apa? Sabar. Masya Allah. Dalilnya? Masya Allah. Al-Asr. Ayat berapa? Ayat berapa? Al-Asr ayat berapa? Ayat 3 doang? Coba 1 sampai, ya semua itu gampang gitu. Paling gampang gitu Al-Baqarah 1 sampai akhir. Tapi Al-Asr 1 sampai berapa? Ayo. 1 sampai 3, yakin? Benar. Taib. 1 sampai 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bis sabr. Ilmu kalau disebutkan kata iman di dalam Al-Qur'an itu artinya ilmu. Itu kata para ulama. Makanya di dalam Ushul Tsalatsah Syekh Muhammad bin Al-Wahhab mengatakan penjelasan surat Al-Asr itu yang pertama ketika menjelaskan kata illal ladzina amanu itu illal ladzina alimu, orang-orang yang tahu, orang-orang yang punya ilmu. Karena orang nggak mungkin beriman kalau dia tidak tahu. Mungkin nggak coba? Mungkin meyakini Allah sebagai satu-satunya ilah padahal dia tidak tahu apapun tentang Allah, nggak mungkin. Makanya jangan terburu-buru juga. Sebagian ulama menasihati kita jangan terburu-buru menghukumi orang lain. Karena bisa jadi orang lain itu tidak beriman karena dia betul-betul tidak tahu. Meskipun di zaman seperti ini mungkin terjadi, mungkin. Jangan terburu-buru. Jangan, nggak bisa.
Ya, antum datang ke satu desa, pedesaan. Mungkin nggak ada orang yang tidak tahu siapa Allah? Mungkin aja. Karena memang sama sekali dia tidak pernah berhubungan dengan manusia lain. Misalkan contoh. Jelas? Makanya ini sering ditafsirkan. Iman, ilmu. Maka orang yang faqih adalah orang yang memenuhi syarat ini. Ketika dia sanggup atau ketika dia memiliki ilmu dan kemudian beramal amilus solihat, kemudian menyampaikan kepada orang lain dan kemudian dia bersabar. Fahuwal faqih. Kata para ulama. Dialah orang yang disebut dengan faqih. Taib. Kita lanjutkan jemaah rahmatillah. Ya, saya sarada tiris ini. Oh, masya Allah, masya Allah. Biar adem. Nasika di Madinah, betul. Taib. Kita lanjutkan jemaah. Ya. Kata Syekh Abdul Razak, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam kitab aslinya, kata beliau, innama nalal ilmu hadhil makanah al-azimah li'annahu wasilatan li'a'zamil ghayat. Ilmu mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam Islam, bahwa ilmu, selalu Islam berbicara tentang ilmu, ulama, keutamaan ilmu. Alasannya adalah karena dia adalah wasilah. Apa artinya wasilah? Sarana. Ya, li'a'zamil ghayat, untuk sampai kepada tujuan yang tertinggi di dalam Islam. Apa tujuan tertinggi di dalam Islam? Nah, tujuan tertinggi di dalam Islam, di dalam kehidupan seorang mukmin. Ibadatullah. Ibadatullah. Dalilnya apa? Masya Allah, mumtaz. Bahasa Arab nak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat, Masya Allah. Tulis di bukunya, tulis. Az-Zariyat ayat 56. Sarang bahasa Arab benar. Terus kata beliau, hafizahullah ta'ala, hiya ibadatullah wahdahu la syarikalah. Wal qiyamu bitauhidihi ala wajhil matlub. Mengibadahi Allah, karena dia satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Dan menegakkan tauhid dengan cara yang semestinya. Wasilahnya adalah ilmu. Makanya ilmu yang membuat seseorang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang membuat dia faham tugasnya sebagai seorang hamba dalam seluruh sisi kehidupan, itulah ilmu yang membuat seseorang mulia dan ilmu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa akidah menjadi ilmu yang paling penting di dalam kehidupan seseorang. Kenapa Rasulullah SAW ketika mengutus utusannya Mu'adz dan seterusnya, itu selalu mengawali dengan tauhid. Itu dulu, baru yang lain. Tapi kata Syekh kemudian, fal ilmu laisa maksud bidzatihi, laisa maksudan lidzatihi. Innama huwa maksudun li ghairihi wa huwal amal. Tapi yang perlu diingat oleh kita semuanya, ilmu itu dicari, dituju bukan karena semata-mata ilmunya. Ya. Lantas buat apa dong, jamaah, kalau bukan karena ilmunya? Jadi antum cari ilmu untuk apa? Untuk diamalkan, Pak? Dalilnya, Pak? Tadi buku ayat. Masya Allah. Pas, itu halamannya pas. Masya Allah. Baik. Kata Syekh Abdul Razak, ya, innama maqsuduhu li ghairihi wa huwal amal. Memang tujuannya bukan untuk ilmu itu sendiri, tapi untuk beramal. Fa kullu ilmin syar'i, kata beliau, setiap ilmu syar'i, fa talabu syar'i lahu innama yakunu haitsu huwa wasilatun ila ta'abbudi billahi wahdahu au billahi ta'ala. Karena memang tujuan ilmu di dalam Islam itu dicari,
diperintahkan untuk dicari, itu karena dia wasilah untuk beribadah kepada Allah. Dalilnya, tadi yang disebutkan sudah tadi. Dalil yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, alasannya yang pertama, ya, bahwa ilmu itu tujuannya dicari bukan untuk ilmu itu sendiri tapi untuk beramal, karena yang pertama, anna syar'a jaa lita'abbud, bahwasanya syariat itu diturunkan, didatangkan oleh Allah tujuannya untuk ibadah. Maksudnya untuk diamalkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang barusan tadi dibacakan, coba diulang. Ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Bukan itu. Al-Baqarah ayat 21. Coba. Ya benar. Ayatnya begitu kan? Coba dibaca sama yang lain. Ladzina min qablikum tattaqun. Coba. Benar ayatnya? Tuh. Betul. Benar atau benar? Iya. Iya. Enggak. Betul. Antum betul, enggak salah. Tapi yang menjadi dalil itu penggalan yang pertama. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, manusia. Kalau disebutkan manusia itu kepada seluruh makhluk. Seluruh manusia, bukan hanya saja orang yang beriman, seluruh manusia. Tugas mereka sama. Apa? U'budu rabbakum. Ibadah itu ilmu atau amal? Coba, ibadah itu ilmu atau amal? Amal. Ibadah itu amal. Didasari oleh ilmu. Itu alasan yang pertama. Alasan pertama yang disebutkan oleh Syekh. Ya, alasan yang pertama. Atau dalil yang pertama. Dalil yang kedua, beliau kemudian menyebutkan dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya syariat itu didatangkan oleh Allah, diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Itu tujuannya agar umatnya beribadah, beramal. Dalil yang kedua itu dalam surat apa jemaah? Hud ayat berapa? Ayat berapa? 1 dan 2. Coba dibaca. Hud gitu ya pertama ya? Bukan. Apa ayat pertamanya? Alif Lam Mim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Masya Allah. Sampai situ dulu. Terjemahannya apa dulu itu? Alif Lam Ra. Apa artinya? Alif Lam Ra. Iya, nggak ada artinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci. Ayat pertama ini menunjukkan apa? Bahwa Al-Quran itu adalah kitabul ilmu. Allah sudah susun, Allah sudah atur, Allah turunkan kepada nabinya. Tapi setelah itu kemudian ketika Allah sudah menurunkan kitab, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kitab, permintaan Allah kemudian kepada hambanya apa? Ayat kedua apa? Allah ta'budu illallah. Artinya apa? Hendaklah kamu tidak menyembah kecuali Allah. Beramallah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil yang kedua. Berarti udah ada 2 dalil. Sebutkan yang pertama tadi apa? Ayat 21. Yang kedua? Masya Allah. Mumtaz. Masya Allah. Dalil yang ketiga. Belum selesai. Dalil yang ketiga. Diriwayatkan atau bukan diriwayatkan. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Anbiya ayat keberapa? 25. Baca. Siapa yang mau baca silakan.
annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah, artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Aku. Maka beribadahlah kamu sekalian kepadaku. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa'budun. Kata Allah, ibadahilah Aku. Allah perintahkan kita untuk beramal. Untuk beramal. Nah, jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ayat yang seperti itu dalam Al-Qur'an banyak. Jadi Allah tabaraka wa taala, syariat ditetapkan, diturunkan oleh Allah, tujuannya untuk diamalkan. Taib, pertanyaannya, boleh dipilih-pilih atau tidak? Prasmanan, manhaj prasmanan. Nah, seorang mukmin itu boleh milih-milih syariat Robnya, artinya boleh memilih-milih amalan atau tidak? Tidak. Jadi hukum asalnya bukan tawakuf. Tawakuf itu artinya tidak berkomentar kalau tawakuf itu. Gak ke sana, gak ke sini. Tapi yang benar apa? Bukan tawakuf. Tauqifiyah yang antum maksud. Ya. Seorang mukmin itu dalam beramal tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Jadi hanya beramal ketika ada dalil, dasar. Tidak beramal ketika tidak ada. Itu disebutnya apa? Tauqifiyah. Bukan tawakuf. Tawakuf mah diem, nggak ke sana, nggak ke sini. Taib, tauqifiyah. Itu dulu ya. Itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua, hukum asalnya di dalam Islam itu adalah mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan dan menjauhi seluruh apa yang dilarang, sampai ada sampainya. Sampai datang udzur, kalau untuk ketaatan dia tidak bisa melakukannya, atau untuk kemaksiatan atau perkara yang haram sampai datang apa? Darurah. Ada madarat yang memaksa dia terpaksa harus melakukan yang haram. Contoh misalkan, anak kasih contoh ya, mana yang darurat yang membolehkan seseorang melakukan yang haram. Kelaparan, mau mati, terpaksa harus makan babi, atau tidak punya rumah sama sekali bertahun-tahun, hidup terlunta-lunta, terpaksa harus minjem riba. Mana? Mana yang darurah yang membolehkan seseorang mengambil yang haram itu? Yang kelaparan, kenapa? Karena kalau tidak makan, jelas madaratnya apa? Tapi kalau tidak punya rumah, nggak mati. Masih bisa hidup? Hidup di jalanan bisa? Bahkan dimanapun dia berada, tetap hidup, nggak ada masalah. Itu sebabnya kenapa para ulama mengatakan di dalam riba tidak ada darurah. Nggak ada. Karena orang tanpa riba masih bisa hidup. Masih bisa nikah, masih bisa punya usaha, masih bisa semuanya. Ya, jadi hukum asalnya beramal, semuanya dikerjakan sampai ada penghalang. Makanya di dalam Islam itu tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan sebetulnya. Dalam amal itu semuanya kerjakan. Kita itu tidak diminta milih-milih sama Allah. Gak diminta milih. Tapi diminta apa? Tunduk, patuh, kerjakan, jauhi. Bukan disuruh milih. Ya, dalilnya apa? Masya Allah. 1, sami'na wa ata'na. Itu surat Al-Baqarah ayat berapa? Khilaf. Ya. Padahal mushafna sarwa. 28 berapa? Ayo. 285, 286. 6? Baik. Oke. Aduh. Berat.
Yang kedua tuh Al-Ahzab. Ini Anda sering sebutkan ini. Al-Ahzab ayat 36. Tah eta dalil nama. Bahwa para sahabat orang yang beriman itu selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka tidak membuka ruang pilihan bagi diri mereka. Enggak, kami dengar, kami taat, titik. Dah, gak ada urusan. Mau berat, kayak mau hese, kayak mau liar, kayak mau riet, kayak terserah. Pokoknya kami tunduk, kami taat. Gak ada urusan mereka. Jangan pikir para sahabat itu tidak kesulitan menjalankan syariat. Mereka juga kesulitan, sama. Bahkan mereka jauh lebih berat dibandingkan kita. Karena ujian mereka itu seiring dengan ujian kepada Rasulullah SAW. Ujian terberat. Mereka bagian dari ujian Rasul. Berat. Tapi mereka tetap sami'na wa ata'na. Mereka nggak membuka pilihan apapun. Kami tunduk, kami dengar, kami tunduk ya Rasul. Kami ikut. Dan kemudian memang kita tidak diberikan pilihan oleh Allah. Kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36 apa? Maka li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Orang mukmin laki-laki perempuan itu kalau Allah sudah menetapkan satu perkara, Rasulnya sudah menetapkan satu perkara, mereka tidak punya pilihan. Pilihannya cuma satu, apa? Ikut, tunduk, patuh. Gak ada sama sekali apa disebut itu? Mereka nggak punya. Mereka sama sekali tidak membuka, kalau ABCD mereka tidak membuka pilihan apa? E atau F. Enggak. Kalau cuma dua AB ya AB. Itu seorang mukmin. Nah, pilihan antum sekarang sebagai seorang mukmin di akhir zaman. Di masa-masa fitnah seperti ini. Ya, ini masa fitnah bukan? Antum merasa terfitnah? Hah? Teruji? Oh, teruji. Tertimpa ujian? Oh, Masya Allah. Disangka eta gitunya. Terus disangka apa lagi? Oh, disangka Hawaris. Terus apa lagi? Teroris. Iya. Iya. Ternyata kehidupan antum ini berat sekali. Hanya itu ujian antum? Enggak, apalagi ujian yang lain? Keluarga. Iya. Keluarga di masa ini, istri anak di masa ini adalah ujian yang sangat berat bagi pemimpin keluarganya. Karena mereka itu dipengaruhi oleh lingkungan, oleh negeri, oleh tempat yang sangat buruk. Betul nggak, Jam? Berat. Belum lagi kemudian ujian secara personal. Syahwat. Waduh. Aduh. Berat. Ya, ini muskilah semuanya. Ya. Maka pilihan antum itu sebetulnya hanya satu. Pilihannya satu. Kembali lagi kepada agama Allah, ikuti apa aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Antum ingin selamat? Ingin. Maka ikuti nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Pegang Masya Allah. Masya Allah. Ada sebetulnya. Beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Man najat? Apa jalan keselamatan di dalam kehidupan seseorang? Apa yang membuat seseorang itu selamat? Satu, kata Rasulullah SAW. Satu. Apa coba? Masya Allah. Tapi bukan itu jawaban Rasulullah SAW. Tenang, pemirsa, tenang. Aduh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyasa'ka baituka. Jadikan rumahmu itu tempat yang luas bagimu. Artinya jadikan tempat yang teraman. Kalau di akhir zaman, ketika kita menghadapi banyak masalah fitnah, itu rumah itu adalah tempat yang terbaik. Jangan banyak keliaran dan keluyuran. Kecuali ada kalau nggak ada maslahat, rumah tempatnya. Satu. Cikal bakal apa? Kenakalan itu apa? Bakal kenakalan. Oh, keluyuran. Baik.
Karena orang yang berkeliaran dan berkeluyuran itu adalah orang-orang yang sudah bisa atau kemungkinan hancurnya besar. Karena mereka hidup di masa yang seperti ini sekarang. Ya. Yang kedua apa? Amsik alaika lisanak. Jaga lisan. Jaga lisan. Jangan terlalu banyak apa? Diam. Lebih banyak diam lebih baik. Diam. Bukan emas. Dalam Islam tuh kaidahnya bukan emas. Diam itu selamat. Kata Rasulullah SAW, man somata naja. Barang siapa yang diam dia selamat. Maksudnya selamat dunia akhirat. Di dunia dia selamat, di akhirat dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling banyak memasukkan orang masuk ke dalam neraka kan ini. Lisan. Itu tidak ada khilaf dalam Islam. Orang tersungkur, terjerumus ke dalam neraka, yang paling banyak sebabnya adalah ini. Makanya di zaman yang seperti ini dijaga nih. Selamat kita. Ustadz da'atel atau Ustadz yang merenyaho gitu misalkan. Bukan merenyaho, komentar yang gak ada faedahnya. Kan gitu biasanya. Iya, membantah tapi bukan ahli untuk membantah perkataan orang lain. Itu celaka. Itu celaka. Makanya lisan dijaga. Yang ketiga apa? Tangisilah dosa-dosamu. Waliyabki ala khati'atik. Dosa-dosa. Artinya perbanyak taubat. Iyalah. Iya. Orang nangis karena dosa itu artinya dia nangis karena dia takut sama Allah. Orang mukmin sadar, orang mukmin itu sadar bahwa dosanya pasti diampuni sama Allah. Bukan. Mata yang menangis karena Allah itu adalah mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Api neraka tidak akan padam. Tidak akan padam. Iya, istilahnya penjelasannya api neraka itu tidak akan padam, tidak mungkin padam, tapi seseorang bisa selamat dari panasnya api neraka. Salah satunya caranya apa? Ketika mata ini menangis, itu diakibatkan oleh rasa takutnya kepada Allah. Nah, pendosa itu orang mukmin yang berdosa pasti takut. Karena dia takut dia apa? Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia senantiasa menangisi dosa-dosanya karena dia khawatir bahwa taubatnya tidak diterima oleh Allah. Atau ada dosa-dosa yang dia tidak sadar, tidak dia ketahui, yang luput dari pengawasannya. Dia terus memohon ampunan kepada Allah. Kalau kita ingin selamat sekarang, ini yang akan membuat kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau enggak jamaah rahmatillah Allah, kita ini hidup di zaman di mana Rasulullah SAW sudah wanti-wanti dari dulu. Ini zaman di mana orang pagi mukmin, sorenya kafir, sorenya mukmin, paginya kafir. Ini sudah terjadi jamaah. Ya. Dan penyebabnya apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang-orang ini menjual agamanya karena dunia. Bikin konferensi pers, mendukung kekufuran, mendukung kemusyrikan, mendukung ini, mendukung itu. La haula wala quwwata illa billah. Ini zamannya. Rasul pun khawatir, takut. Makanya kita harus lebih takut. Ya, jangan santai. Ya, komunitas kita itu nggak akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, nggak akan. Tapi jika kita bersama-sama berkumpul, semuanya sama-sama takut kepada Allah, sama-sama ingin selamat di dunia dan di akhirat, itu bisa jadi penyebab. Ya, Allah nggak akan lihat judulnya. Allah nggak akan lihat judul. Judulnya apa? Muslim baikar. Wah, Muslim kabeh salamat ya guys. Enggak. Tapi betul-betul nggak nih Muslim ini adalah Muslim yang diinginkan oleh Allah. Itu yang penting. Maka antum bisa selamat. Dengan perkumpulan antum ini bisa selamat? Bisa. Tapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang pantas diselamatkan dalam perkumpulan ini. Insyaallah antum diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing bisa saling menyelamatkan, memberikan syafaat kepada saudara. Ya, wallahu taala alam bissawab. Nah, cukup sampai di sini jamaah rahmatillah Allah. Ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Tafadhol.
Fadhal ya akhi. Izin bertanya Ustaz, terkait yang jaga lisan atau diam. Iya. Jadi Anda pernah menyimak video singkat yang ini terkait belajarlah diam sebagaimana kalian belajar berbicara gitu. Iya. Nah, hanya saja di video singkat tersebut merasa kurang jelas itu Ustaz. Nah, jadi diam di sini tuh yang diinginkan seperti hadis diam itu seperti apa gitu Ustaz? Kapan ketika diam, kapan kita ketika berbicara? Iya. Itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia hanya mengatakan yang baik. Kalau dia tidak sanggup mengatakan yang baik saja, maka hendaknya dia diam. Jadi seseorang kemudian ketika dia menghadapi keadaan di mana dia tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik, yang benar untuk kondisi itu dan seterusnya, maka pilihannya adalah diam. Tapi kemudian kalau dia berada dalam keadaan di mana seseorang harus diingatkan, misalkan kita bisa memberikan nasihat, pilihannya diam atau ngasih tahu? Masih tahu, berbicara. Ya. Dan itu penentunya adalah iman. Itu penting. Nabi penting menyebutkan syarat penting. Kenapa jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala? Karena kebanyakan dari kaum muslimin atau orang yang mengaku beriman itu, mereka diam ketika semestinya berbicara, berbicara ketika semestinya diam. Dan itu karena rusaknya iman. Itu masalahnya iman. Coba Anda mau tanya sekarang. Kalau lihat kemungkaran, apa yang harus dilakukan? Ya cegah dengan apa? Gak bisa dengan tangan, dengan apa? Dengan lisan. Gak bisa dengan lisan, dengan apa? Dengan hati. Dan Nabi bilang, imannya yang paling lemah tuh. Selemah-lemahnya iman. Artinya keadaan imannya kritis. Kalau diam. Nah sekarang pertanyaannya, kita lebih sering diam, lebih sering berbicara atau lebih sering mencegah? Bicara itu mencegah kemungkaran atau memperburuk keadaan? Memperburuk keadaan, bukan. Ya, makanya ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Makanya kalau kita sekarang jamaah di jalan, misalkan lihat yang mungkar, terus kita diem. Kita harus nangis sebetulnya. Ada masalah dengan iman kita. Kenapa kita nggak ngasih tahu? Kenapa kita nggak berhenti mengingatkan? Padahal kita mampu loh. Jangan bilang kita nggak mampu. Jangan bilang kita takut. Kita nggak takut kok. Ya, antum takut? Enggak. Anda tahu kita semua rata-rata tidak takut mengingatkan orang lain. Tapi kita memilih pilihan yang terburuk. Selemah-lemahnya iman. Dan itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW mengatakan nanti kelak di akhir zaman orang yang terbaik. Orang yang terbaik itu adalah orang yang ketika melihat perzinahan di hadapannya di pinggir jalan. Dia kemudian mengatakan, coba jangan di sini, zinahnya di tempat lain lah. Itu statusnya sudah jadi orang yang terbaik di akhir zaman. Nah kita melakukan itu tidak? Ada masalah dengan iman kita. Ada yang salah. Itu sebabnya kenapa kita terus-menerus dirundung masalah. Pertolongan Allah sulit datang kalau keadaan kita seperti ini. Iya. Rasulullah SAW itu mengatakan kalau kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, itu semuanya akan diazab. Semuanya, nggak terkecuali. Semuanya. Allah akan liputi semuanya dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cegah itu dengan apa? Dengan berbicara di waktu yang tepat. Ya, makanya ini yang harus kita ingat. Jadi patokannya, ukurannya, tolak ukurnya adalah ketika bermanfaat berbicara, jika tidak diam. Ya, nah pertanyaannya sekarang kalau di zaman ini, kondisi yang mana yang lebih banyak? Yang mengharuskan kita tuh kondisi yang mana? Kondisi diam atau berbicara? Diam. Dan semua orang mengukur keimanannya. Jadi jangan sampai begini jamaah. Karena kita mengamalkan satu sunnah, tapi kemudian ternyata kita terjerumus ke dalam keadaan yang terburuk. Paham maksudnya jamaah? Ya kita diam karena perintah Rasulullah SAW. Yang diam, selamat dan seterusnya.
Padahal barometernya, tolak ukurnya adalah kebaikan. Ada manfaat berbicara, nggak manfaat baru diam. Ya, jangan sampai kita menjadi manusia dengan iman yang paling lemah. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil Syekh, Pak Sekjen. Ada korelasinya sama Al-Ghasyiyah ayat 22. Apa? Bukan kuasa engkau untuk melawan mereka. Iya, bukan kuasa Kita maksudnya. kuasa kita. Dalam masalah apa? Itu berbicara tentang apa? Ayat itu. Tadi amar ma'ruf nahi munkar. Bukan. Itu masalah hidayah. Nabi Muhammad SAW diingatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kuasamu, wahai Muhammad, untuk mengendalikan hidayah. Tapi perintah untuk kemudian mengingatkan, mendakwahi mereka, itu wajib nggak? Tetap berlangsung meskipun orang tidak mau menerima? Iya. Iya. Baligh ma unzila ilaik. Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Gitu. Kalau hidayah bukan urusan kita, tapi nyampein itu kewajiban kita. Sampai berapa banyak Ustaz menyampaikannya? Sampai digaplok. ya mangga we teman. Billy Hoyong. Iya. Pertanyaannya, pernahkah Islam membatasi penyampaian? Jawabannya tidak. Penyampaian itu terus. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dakwah itu ibadah, coba. Dan ibadah itu diperintahkan sampai kita menemui ajal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Hijr ayat 99. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya kematian. Salah satunya apa? Menyampaikan. Dan Nabi Muhammad SAW sampai detik terakhir menyampaikan. Wallahu a'lam. Wallah. Ya. Masalahnya sama orang tua gimana Ustaz? Sampaikan. Kebanyakan kan sama orang tua misalkan kita lebih baik diam atau menyampaikan. Kalau misalkan diam kan terus gitu terus melakukan apa yang menyampaikan, kita terikat antara akhlak adab Kurang baik gitu. kurang baik. Tapi kita menyampaikannya dengan sopan santun. Tapi tetap kayak gitu kita terus menyampaikan, tapi orang tua malah berpikir negatif gitu ke kita atau gimana? Ya, itu kan dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya, Abu Hurairah gitu. Abu Hurairah diusir. Abu Hurairah dicaci maki oleh ibunya. Tapi Abu Hurairah tetap menyampaikan tidak? Tetap. Sa'ad bin Abi Waqqas juga sama. Ngancam ibunya nggak mau makan terus. Ditungguin sama Sa'ad. Kata Sa'ad, tetap ibu, saya tidak akan berpaling dari agama Muhammad. Saya tidak akan kembali kepada agamamu, agama kaummu, tidak. Dengan sikap Sa'ad yang begitu tenang, penuh sopan santun, ibunya murka. Apakah itu kedurhakaan? Bukan. Ya. Jadi, jika cara kita sudah benar, penyampaian kita sudah benar tapi reaksinya tidak baik, itu bukan bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Dan di antara bentuk bakti kita kepada mereka, kita tetap berusaha sampai mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gak ada lagi. Antum mau cara apa lagi untuk menghadapi orang tua selain sabar? Gak ada. Karena statusnya itu sudah bumi sama langit. Kalau dalam bahasa anak, orang tua sama anak tuh bumi sama langit. Sampai kapanpun mereka tidak akan pernah memposisikan diri mereka di bawah anaknya. Gak akan pernah. Satu. Yang kedua, anak itu akan selalu jadi anak sampai kapanpun. Sudah tua, sudah ubanan, punya cucu, anak. Dan tolak ukur kebenaran dalam diri orang tua secara manusiawi, itu ada pada diri mereka. Yang benar itu saya, yang salah itu anak. Makanya birrul walidain itu jauh lebih berat dibandingkan orang tua mengurusi anak. Iya. Ujiannya jauh lebih berat. Bahkan kita dikasih patokan sama Allah. Jangan bilang Coba. Sanggup nggak? Nggak sanggup. Harus jujur, nggak sanggup. Tapi Allah bilang apa? Wala taqul lahuma uffin. Jangan katakan Jangan bantah mereka. Jangan tinggikan suaramu di hadapan mereka. Itu sudah ujian berat buat kita semua. Gus makohol. Udah mau dimaki-maki di ini. Kita harus diem. Ujian itu, tapi harus. Gak ada jalan lain.
Gimana konsep mu'alaf? Oh ya itu bagus. Kita ada akhlak dan seterusnya. Tapi jangan pernah berpikir kemudian gara-gara itu semata kemudian orang tua dapat hidayah. Belum tentu. Belum tentu. Orang itu sering begini jamaah. Memilih jalan itu tapi kemudian merasa kecewa. Karena ternyata kok gak lembut-lembut hati orang tuanya. Udah kasih ini, kasih itu segala macam. Bukan itu penyebabnya. Itu cara yang diperbolehkan tapi bukan itu penyebabnya. Tetap Allah. Nah yang anak-anak sering lupakan tuh mereka sering lupa minta sama Rabbnya. Lembutkan hati kedua orang tua kami. Nah itu yang jarang. Dengan cara, di akalan orang tua teh kieu, didakwan kieu pah. Ieu teh sunahna kieu. Moal didenge. Enggak akan. Kita ngajarin beliau-beliau itu enggak akan didengar. Enggak akan didengar. Sulit mereka menerima itu sulit. Ketika anaknya cek di hadapan mereka, ada apa ini? Kamu tuh dari bayi, dari nggak bisa apa-apa, saya ngurus. Sekarang, apalagi dengan nada suara yang, dakwah cerita. Ditutup telinganya sama mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Tadi masalah Juruladdin, kalau misalkan terima telepon itu gimana? Gimana contohnya misalkan? Apa yang dimaksud? Misalkan lagi ngobrol. Ya. Sibuk gitulah ya. Ibu telepon. Kan sama dengan panggilan kan itu. Iya, betul. Kan atau gimana? Taib, Anda punya pertanyaan sekarang. Antara orang tua dengan klien misalkan atau pekerjaan, mana yang menyebabkan antum masuk surga? Nggak, itu sederhana. Jawabannya pasti apa? Ibu ya. Iya. Nah sekarang kemudian kalau kemudian orang tua betul-betul membutuhkan kita, misalkan kan kondisinya kadang-kadang begini, kadang-kadang orang tua tidak terlalu butuh, misalkan kondisinya, atau hanya sekedar misalkan bertanya keadaan di tengah-tengah kesibukan kita misalkan, jawab. Karena orang tua itu yang memudahkan jalan kita salah satunya masuk ke dalam surga. Dan ketika kita mungkin akhirkan sedikit, itu yang membuat kita celaka. Ya. Sekarang kajian gini terus telepon, awal Ustaz, angkat telepon. Isak, nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Bisa jadi itu lebih wajib dibandingkan ngajarin ilmu. Karena ibu kangen misalkan, karena ibu butuh sesuatu yang darurat, yang urgent, pengen tiba-tiba anaknya datang. Batal. Yang nggak boleh dibatalkan itu sholat wajib. Ya, tapi selain itu semuanya batalkan. Nah, pilihannya ada di tangan kita. Mana yang lebih kita prioritaskan? Jadi kalau misalkan Ustadz, yuk bisa kontrak, misalkan bisa bubar atau ayo. Lo belum tentu, bisa jadi justru Allah bukakan rezeki yang lebih besar karena ketaatan kita kepada Allah, orang tua, kan gitu. Iya. Fix. Allah. Kompleks nyambung yang tadi. Iya, Allah. Masih dengan kondisi dengan orang tua dengan ibu. Iya. Istri telepon. Istri telepon. Istri matiin aja. Nggak serius. Serius. Iya, misalkan begini. Orang tua kita sedang berada dalam pembicaraan yang sangat dibutuhkan oleh dirinya. Kemudian kita diganggu oleh istri, anak. Mana yang kita dahulukan? Orang tua. Bukankah di antara 3 orang yang terjebak di dalam gua, salah satu amal solehnya apa? Dia bawa susu setiap hari untuk kedua orang tuanya. Orang tuanya ketiduran, belum sempat minum. Apa yang dilakukan? Padahal di tengah-tengah dia anak-anak yang kehausan ingin susu itu. Bukan karena anak-anak pengen, enggak, haus. Anak-anaknya pengen minum. Tapi dia tetap tidak bergeming. Ditunggu orang tuanya sampai mereka duluan yang minum baru anaknya. Prioritasnya kayak gitu. Dan istri pun jangan tersakiti hatinya. Ketika punya suami yang memiliki akhlak yang seperti itu kepada orang tuanya. Ketika dia ridha, maka demi Allah dia akan diperlakukan sama oleh anak-anaknya. Iya.
Dia suka nggak kira-kira ketika misalkan anaknya sedang berini sama dia interaksi terus diganggu sama istri-istrinya? Suka nggak? Nggak suka. Betul nggak? Maka Hah? Meni tersinggung. Aduh, berat. Bahaya ya pembahasannya. Antum tadi yang belakang siapa tadi yang angkat tangan? Foto. Nah. Ya, silakan. Iya. Orang tua ataupun mertua. Namun kalau misalnya orang tua atau mertua kita sudah ingatkan ke jalan yang benar ataupun ke arah sunnah ataupun apapun kebaikan. Nah, itu kalau sampai nggak dapat hidayah terus gimana? Maksudnya sampai kapan? Itu di tangan Allah. Walau kita hanya sabar aja ya. Kita sabar dan tetap berikhtiar. Adapun hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dialami oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW, bahkan oleh sebagian para nabi. Seperti Ibrahim alaihissalam yang harus menyaksikan ayahnya mati dalam kekufuran. Bahkan kelak nanti di akhirat ketika Ibrahim masih tetap meminta ampunan kepada Allah. Kan Ibrahim berjanji. Ketika ayahnya menolak dakwahnya, tetap kata Ibrahim, saya tetap akan minta ampunan sama Allah. Itu sampai akhirat. Tapi kemudian di akhirat Allah tampakkan keadaan ayahnya. Dirubah wujudnya seperti wujud binatang dan kemudian masuk ke dalam neraka Allah. Di saat itu Ibrahim sadar bahwa ayahnya tidak termasuk orang-orang yang selamat. Yang jadi syahid adalah ikhtiar Ibrahim sebagai anak. Tahu jelas ayahnya ini kufur. Istiqomah di atas kekufuran, tapi Ibrahim berhenti berusaha tidak? Tidak. Tetap berikhtiar. Nah kita pun sama, apalagi orang tua kita itu bukan kufur. Orang tua kita itu bukan kafir. Muslim. Cuman tidak berada di atas manhaj yang benar. Tidak seperti apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, kan gitu. Belum. Maka kita harus lebih semangat, jangan putus asa. Sampai detik terakhir, bisa jadi di detik terakhir mereka menerima hidayah. Betul nggak? Tapi kalau kitanya sudah emosi, udah kesel, mau meninggal nggak datang, sakit nggak dijenguk, la haula wala quwata illa billah. Ada anak-anak kayak gitu ada. Nggak hese lah ibu saya sama bapak saya, aduh, hese hidayah nanti, la haula wala quwata. Ya, maka itu bisa jadi yang jadi penyebab kenapa orang tua yang tidak dapat hidayah, karena kita suudzon sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan yang terakhir. Allah. Saya mau nanya, apakah termasuk kejahilan apabila kita sudah tahu hukum? Mungkin salah satunya saya misalnya hukum musik, haramnya musik gitu ya. Tapi ketika sudah masuk di lingkungan situ kita tidak bisa meninggalkan karena mereka menganggap itu mah musik masih hanya perbedaan furu'iyahnya saja antara ulama. Jadi apa itu saya termasuk kejahilan? Enggak, antum enggak jahil karena antum sudah tahu. Walaupun dalam kaitannya saya masih terus mendengar karena memang pasti mendengar. Hukumnya tidak jahil, tapi hukumnya adalah antum berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum sudah tahu, jadi statusnya bukan jahil yang dapat udzur kemudian tidak terkena beban, bukan. Tapi antum justru ketika tahu dan masih tetap bertahan di tempat yang seperti itu. Tentunya mungkin antum berusaha dan seterusnya, tapi antum tetap aja kemudian tetap mendengarkan, bahkan ikut menikmati dan seterusnya. Maka ini masuk ke dalam bab orang yang tahu kemudian tetap berada dalam kesalahan. Tetap bermaksiat kepada Allah. Nah ini hukumannya jauh lebih berat. Maka pilihannya apa Ustadz? Pilihannya pindah dari tempat itu. Oh nggak gampang Ustadz. Yang memudahkan itu bukan antum, bukan kita. Allah. Jadi kenapa kita harus pusing-pusing mikir? Nggak gampang, nggak mudah, gantinya gimana dan seterusnya. Itu urusan Allah. Allah yang menjanjikan, tinggal kita melakukan ikhtiar. Jalan keluar itu nggak akan pernah muncul jamaah sampai kita melakukan tindakan. Ya, kalau kita nggak pindah, kita nggak akan pernah nemu jalan keluar. Makanya supaya dapat jalan keluar gimana? Pindah dari tempat yang seperti itu. Iya, semangat. Padahal kesenggol. Pindah. Dan Allah berjanji, yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Jalan keluarnya akan banyak kata Allah dalam surat An-Nisa ayat yang 100. Dan Allah akan berikan kelapangan rizki. Masalahnya kita yakin atau enggak. Jadi kalau misalkan ada yang ngeluh hijrah, saya susah hijrah, ini segala macam. Masalahnya di sini. Antum yakin enggak sama Allah? Kalau yakin, hijrah, pindah. Ya, banyak di antara kita itu jemaah ketika hijrah masih punya rumah, masih punya kendaraan, masih bisa cari ikhtiar.
Para sahabat itu sama sekali nggak punya apa-apa. Semuanya ditinggalin di Mekah, datang ke Madinah tuh nol. Cuman baju yang dipakai. Hidup nggak? Kaya raya nggak kemudian? Kaya raya. Sudah. Niat apa? Ya, tapi pertanyaannya sekarang, kenapa, apa yang membuat kita harus bertahan di tempat itu? Orang tua mendengar musik. Kan niat kita mau dirulai dari orang tua. Oh, ini beda kasus. Iya, maksudnya kan tadi maksudnya gitu. Iya, iya. Gimana kalau misalnya kita niat aja memungkari bahwa itu udah haram. Kita niat udah tidak mendengarkan, tapi nggak menikmati gitu. Boleh kayak gitu. Taib. Kalau memang itu harus dilakukan karena birrul walidain, silaturahim dan seterusnya, boleh, nggak ada masalah. Tapi kembali kepada yang tadi, adakah hal yang menghalangi seseorang untuk pindah dari tempat yang seperti itu? Kan nggak ada. Betul nggak, jemaah? Kadang-kadang gini maksudnya, kalau ke orang tua tuh, orang tua lagi jeger gitu, nyetel apa misalkan. Kita datang, dimatiin nggak bisa, dimatiin ngambek. Yang harus kita lakukan apa? Tunaikan silaturahimnya. Nggak perlu dinikmati musiknya. Tapi kemudian apakah bertahan lama di situ? Hah? Enggak, cepat-cepat. Kelas. Contoh misalkan, ini sebagai contoh, kan antum berbicara tentang kemungkaran itu ada, dihentikan nggak bisa, ya kita ingkari sudah. Kemudian jangan dinikmati. Bisa nggak jangan dinikmati? Bisa, antum asupkan, naon eta jero telinga, misalkan tutup telinga atau sekilas sambil ngobrol apa segala macam. Boleh, nggak ada masalah. Tapi kemudian apakah harus antum bertahan terus di situ? Enggak. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah itu jauh lebih didahulukan daripada ketaatan kepada makhluk. Ridho Allah itu jauh lebih penting dibandingkan ridho, termasuk ridho orang tua kita. Jadi gitu cara memandangnya seperti ini. Tapi kalau antum kemudian betul-betul memohon kepada Allah, jangan pernah ragu, jemaah. Orang tua kita pasti berubah, insya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jemaah rahmatillah Allah, kayaknya cukup sampai di sini. Antum masih ada acara lain? Masya Allah, kayaknya rally lagi. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, insyaallah taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan hidayah kepada kita terus-menerus, insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.